Apa yang Anda ketahui tentang hipnotis terselubung atau embedded hypnosis? Yaitu suatu cara untuk menghipnotis orang lain secara halus, secara terselubung, secara tersembunyi, dengan menyisipkan kata-kata yang mengandung bahasa hipnotis, sehingga orang yang dihipnotis tidak sadar dia sedang dalam proses terhipnotis meskipun dia dalam keadaan mata terbuka. Jadi mirip seperti Anda melihat orang sedang ngobrol-ngobrol biasa, padahal yang terjadi sebenarnya adalah orang tersebut sudah dalam keadaan terpengaruh oleh orang yang menghipnotis. Orang tersebut sudah masuk kondisi pikiran alam bawah sadar, dan tentu saja orang yang menghipnotis bisa mengontrol pikiran orang yang terhipnotis dengan sangat mudah. Oke, bersama saya Mas Nu, kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar gambaran ketika Anda ingin memperdalam kemampuan ilmu hipnotis yang model halus, model tersembunyi, model terselubung, sehingga teknik ini sangat luar biasa ampuh, bisa digunakan di dalam kehidupan nyata Anda. Berbeda dengan hipnotis klasik, hipnotis konvensional yang tentunya harus membuat tidur terlebih dahulu orang yang akan dihipnotis. Meskipun mempunyai kekuatan yang sama-sama bisa membawa seseorang terpengaruh, namun dengan cara hipnotis klasik, tentu hal tersebut mempunyai banyak keterbatasan. Contohnya adalah ketika Anda menghipnotis dengan cara klasik, dengan cara konvensional membuat orang tertidur, maka orang lain akan tahu bahwa Anda sedang melakukan proses hipnotis karena subjek itu sedang tertidur. Ya kan? Ketika Anda menghipnotis dan orangnya tertidur, sekelilingnya pasti tahu, oh orang ini sedang melakukan proses hipnotis. Maka untuk model yang hipnotis klasik, hipnotis konvensional ini biasanya cocok digunakan untuk model hipnotis hiburan atau digunakan untuk hipnoterapi. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Mas Nu sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pakar hipnotis yang sudah mengajarkan ilmu hipnotis lebih dari 10 tahun dan sudah mencetak banyak sekali para penghipnotis hebat, para penghipnotis handal. Kali ini saya akan membagikan atau sharing kepada teman-teman secara umum garis besarnya apa yang akan Anda dapatkan ketika teman-teman sudah bisa menguasai kemampuan ilmu hipnotis secara terselubung, secara halus, secara tersembunyi ini hanya melalui percakapan biasa. Buat Anda yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, marketing, nah ini sangat cocok untuk Anda gunakan. Atau bahkan Anda ingin menggunakan untuk kepentingan pribadi Anda yang tentunya saat Anda menghipnotis, Anda tidak ingin orang lain tahu bahwa Anda sedang menghipnotis seseorang. Maka video ini cocok untuk teman-teman simak. Sembari mendengarkan suara saya dan menonton video ini tentu akan membuat Anda jauh lebih nyaman. Maka silakan teman-teman dengan sabar simak videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan, supaya Anda nanti jika memperdalam kemampuan ilmu hipnotis yang terselubung dan halus ini, benar-benar Anda bisa mempraktekkan dengan sangat mudah seperti apa yang sudah saya praktekkan ataupun seperti apa yang sudah murid-murid saya praktekkan. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan, hari ini saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis, dan Anda yang hari ini juga sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis. Oke, buat Anda yang tertarik, buat Anda yang ingin memiliki ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis, atau Anda ingin memiliki kemampuan ilmu hipnotis, teman-teman bisa mendaftar. Caranya nomor WA saya berikan di kolom video ini, silahkan Anda hubungi saya. Oke, kita ngobrol santai saja ya teman-teman, karena ini suasananya lagi di pinggir jalan ya. Saya suka ya dengan suasana alam seperti ini, meskipun terdengar sedikit-sedikit suara motor lewat, suara mobil lewat, tapi itulah menjadi musik alami, sehingga Anda membuat jauh lebih nyaman lagi mendengarkan apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum saya membahas materinya secara mendalam, saya ingin mengajak Anda ya untuk relaksasi sejenak. Jika Anda seorang pria dan melihat video ini, silahkan ambil rokok Anda jika Anda seorang perokok, supaya lebih rileks, lebih santai menikmati tayangan ini teman-teman.
Oke. Kita mulai pembahasannya secara santai ya, supaya Anda nanti bisa lebih fokus lagi, lebih menyimak lagi apa yang saya berikan. Pertama-tama, definisi tentang hipnotis terselubung ya, sudah saya singgung di awal tadi bahwa hipnotis halus, hipnotis terselubung ini adalah maaf ya, jenis hipnotis yang melibatkan teknik penyusupan sugesti secara halus, secara kafet ya begitu, dan orang yang dihipnotis tidak menyadari bahwa dirinya sedang mendapatkan pengaruh-pengaruh sugesti dari Anda. Oke. Padahal orangnya ini merasa dia tidak terhipnotis, padahal kenyataannya dia sedang terhipnotis karena dia tidak sadar proses hipnotis ini sedemikian halus, sedemikian tidak kentaranya, sedemikian tersembunyinya, teman-teman. Beberapa hal yang perlu Anda pahami saat Anda nanti mendalami ilmu hipnotis secara halus atau terselubung ini, teman-teman, akan saya berikan. Yaitu yang pertama adalah menggunakan bahasa-bahasa yang mengarahkan secara tidak langsung. Ya, kalau hipnotis yang konvensional atau hipnotis yang model klasik kan Anda sering melihat itu berupa perintah langsung ya, perintahnya itu secara langsung. Namun kalau hipnotis yang halus, yang model terselubung atau model tersembunyi ini, perintahnya tidak langsung, teman-teman, dilakukan dengan cara yang halus sekali, teman-teman, tersembunyi, rapi begitu. Ini keren menurut saya, seolah-olah sang penghipnotis ini memberikan pilihan-pilihan kepada orang yang dihipnotis, padahal dia sedang mengarahkan, menyusupkan sugesti yang ampuh. Kemudian yang kedua adalah seorang penghipnotis biasanya menyisipkan sugesti kepada orang yang dihipnotis dengan model yang terselubung ini, teman-teman. Ya, contohnya apa? Sembari Anda mendengarkan kata-kata saya dan Anda melihat video ini, tentu Anda akan semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks, dan otomatis saat Anda menyelesaikan menonton sampai akhir, Anda akan segera memahami apa yang saya sampaikan. Nah, kata-kata ini termasuk dalam kategori menyisipkan sugesti kepada Anda. Apa itu kata-katanya yang saya susupkan atau saya sisipkan ke pikiran Anda adalah sembari Anda mendengarkan suara saya dan melihat video saya, otomatis membuat Anda semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks, semakin fokus, dan semakin paham apa yang saya sampaikan. Ya, itu adalah contoh sederhana ketika saya menyisipkan atau memberikan sugesti terselubung kepada Anda. Ini contoh ringan ya, contoh yang sangat kecil, sangat sederhana. Selanjutnya, teman-teman, biasanya dalam penggunaan metode hipnotis halus terselubung ini menggunakan sebuah storytelling, sebuah cerita yang tentunya mengandung makna metafora, menggunakan penggambaran-penggambaran, menggunakan perumpamaan. Oke, saya berikan contohnya. Contoh sederhana ketika saya menggunakan model metafora dengan perumpamaan atau penggambaran ini. Oke, saya berikan ilustrasi ya, antara seekor Raja Wali dan seekor ayam. Nah, cerita ini sudah sering saya berikan kepada Anda, namun buat Anda yang belum tahu, ya silakan Anda dengarkan baik-baik. Tokoh Anda, orang yang sangat percaya diri ini, orang yang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan kemampuan orang lain, seperti seekor Raja Wali. Namun orang yang jiwanya terkungkung, orang yang jiwanya ini terpenjara, mirip seperti seekor ayam. Coba Anda bayangkan di sekitar Anda atau bahkan di rumah Anda. Setiap pagi Anda melihat ayam Anda. Ayam Anda bangun pagi-pagi sekali, berkokok. Mungkin sebelum adzan subuh sudah berkokok, yaitu menandakan dia bangun pagi. Namun apa yang dilakukan ayam ketika bangun pagi? Dia menunggu sang majikan untuk memberikan makanannya. Maka ketika Anda keluar memberikan jagung, memberikan makanan, ayam-ayam Anda akan berebutan
jagung tersebut atau makanan tersebut. Mereka saling berebutan, kadang-kadang bertengkar. Dan anehnya, mereka sudah bangun pagi, berebutan makanan, tapi mereka tidak berani jauh-jauh dari lingkungan rumah Anda meskipun Anda lepaskan. Benar kan? Paling jauh ayam bermain kemana ya? Ke lingkungan tetangga Anda kan, tidak berani jauh-jauh. Berbeda hal dengan Raja Wali, teman-teman. Seekor Raja Wali ini adalah melambangkan seorang yang mempunyai jiwa pemberani, jiwa percaya diri, jiwa penakluk, jiwa yang hebat, sebagai seorang penghipnotis yang ulung, penghipnotis yang handal. Kalau Anda perhatikan, Raja Wali ini terbangnya tinggi dan dia biasa membelah angkasa kemanapun dia mau, dan menjadi predator di angkasa nomor 1. Ya kan, Raja Wali itu kan kalau terbang kemana-mana bebas, teman-teman. Dia mau kemana terserah dia, ya, dan menjadi salah satu burung yang menjadi rajanya di angkasa. Kalau Anda perhatikan secara fisik tampilannya, Raja Wali itu sungguh keren. Matanya sangat tajam, bisa melihat ikan yang ada di dalam air meskipun dari beberapa kilo, ya kan? Kalau Raja Wali terbang di angkasa melihat ada ikan di danau atau di laut, dia tahu nih ada ikan, maka dia meluncur dengan cepat, ya, menyambar ikan yang ada di dalam air dan terbang kembali. Itu melambangkan bahwa pandangan mata dari Raja Wali ini sungguh sangat tajam. Maka jika saya ilustrasikan sebagai Raja Wali, Anda mempunyai visi dan misi yang jauh ke depan, mempunyai rencana yang jauh dibandingkan orang lain yang seperti ayam tadi, tidak punya rencana apa-apa. Kalau Anda perhatikan lagi, paruh Raja Wali ini sangat tajam, bisa mengoyak daging buruannya. Itu menandakan bahwa kata-kata sang Raja Wali, jika saya bayangkan menjadi Raja Wali, kata-katanya bisa mempengaruhi siapapun, bisa menghipnotis siapapun, bisa membuat orang lain menuruti dan patuh terhadap Anda. Jika Anda perhatikan, bulu-bulu Raja Wali ini sangat indah, itu melambangkan kewibawaan, melambangkan karisma yang luar biasa, melambangkan bahwa dia menarik, ya, di hadapan banyak orang. Kalau Anda melihat cakar Raja Wali yang luar biasa, tajam seperti silet dan kuat, kokoh, kalau dia terbang biasanya membawa kelinci, membawa rusa, membawa binatang-binatang buruannya, itu menandakan kecakapan. Kalau Anda ini seorang Raja Wali, Anda mampu mencari rezeki yang besar tanpa harus setiap hari bangun pagi seperti ayam, ya kan? Coba Anda perhatikan dan Anda renungi, ayam ini bangunnya pagi, dikasih makanan, sudah sedikit, rebutan lagi. Kadang-kadang rebutan sambil bertengkar dengan ayam-ayam lainnya, ya kan? Sudah bangun pagi, rebutan makanan, bertengkar lagi. Itu melambangkan, kalau Anda perhatikan, banyak sekali di era sekarang orang-orang yang bangunnya pagi, ya, takut tidak kebagian rezeki, meskipun dia harus berjibaku di jalan, berjibaku di tempat kerja, saling sikut sana sini, dan hasilnya ya seperti jagung tadi, teman-teman. Beda kalau Raja Wali kan membawa daging, sekali dapat dia bisa digunakan untuk berminggu-minggu untuk mencukupi dirinya dan anak-anaknya. Ini kan luar biasa. Maka pilihannya, apakah Anda ingin menjadi seorang yang seperti ayam atau seperti Raja Wali? Itu contoh saya menggunakan metode metafora atau membuat cerita dengan storytelling kepada Anda. Oke? Nah, biasanya teman-teman, dalam penggunaan hipnotis terselubung atau hipnotis halus ini, seorang penghipnotis halus ini menggunakan kata-kata yang ambigu, kata-kata yang sebenarnya tidak jelas maknanya, tidak jelas tujuannya, tapi justru itulah yang membuat orang akan terpengaruh, terhipnotis secara tidak dia sadari. Dan dia sangat pintar, ya, menyisipkan kata-kata yang luar biasa. Contohnya seperti ini. Anda boleh percaya atau tidak percaya dengan saya, Mas Nuk, meskipun saya sudah dikenal sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis dan sudah mencetak ribuan penghipnotis. Ya, Anda boleh percaya tidak percaya. Namun jika Anda sudah menguasai kemampuan ilmu hipnotis, menguasai kemampuan ilmu gendam, ilmu magnetis,
tentu kehidupan Anda akan seperti Raja Wali. Pilihannya di tangan Anda. Anda percaya hal itu terjadi, Anda tidak percaya, hal itu pun terjadi. Oke, itu adalah contohnya. Anda bisa melihat contoh ringan, sederhana bagaimana saya Mas Nuk ini tampil sangat-sangat percaya diri di hadapan Anda. Bagaimana saya berkata-kata, bagaimana gestur saya, bagaimana ini bahasa tubuh saya melambangkan saya memang termasuk golongan salah satu orang yang sangat pede, sangat percaya diri. Bagaimana kata-kata saya ini bisa mempengaruhi siapapun. Terbukti ketika saya menghipnotis, saya dengan sangat mudah menghipnotis orang lain. Hanya dalam hitungan detik orang sudah terhipnotis oleh saya. Yaitu menjadi bukti bahwa orang yang menguasai kemampuan ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu magnetis ini tentu sangat berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan tersebut. Ya. Contoh ringan nih teman-teman, bagaimana saya akan mengetes Anda. Jika Anda melihat video saya dengan handphone, silahkan nanti selesai menonton video ini Anda ambil handphone Anda pegang dengan tangan Anda nyalakan kameranya, pilih bagian rekam dan play. Silahkan rekam diri Anda dan mencobalah ngomong sendiri, tidak panjang. Silahkan ngomong paling maksimal 3 menit. Ya, Anda ngomong sendiri di hadapan handphone Anda. Jika Anda merasa grogi, merasa tidak percaya diri, Anda merasa malu, nah boleh jadi Anda saat ini masih seperti ayam, belum menjadi Raja Wali. Nah, itu contoh sederhana bagaimana saya ya secara sadar mempengaruhi Anda bahwa layaknya Anda menjadi Raja Wali. Maka hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menjadi Raja Wali dengan cara mereka mau belajar. Oke, kita bahas selanjutnya teman-teman. Bagaimana pengaruh ilmu hipnotis terselubung ini dalam kehidupan nyata Anda atau di dalam kehidupan orang-orang secara umum? Tentu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Bagaimana dengan kemampuan ilmu hipnotis yang terhalus ini, terselubung, tersembunyi ini, ya, siapapun yang menguasainya tentu akan memudahkan di dalam hidup dan kehidupannya. Bagaimana kekuatan komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan seseorang, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam karir, di dalam bisnis. Sehebat ilmu apapun yang Anda miliki, jika Anda tidak mempunyai kemampuan ilmu komunikasi yang hebat, tentu Anda akan sia-sia teman-teman. Contohnya apa? Anggap saja Anda mempunyai kemampuan atau memiliki kemampuan yang hebat. Ya, anggap saja kemampuan Anda seperti Anda memiliki iPhone atau ya kan yang mahal itu kan. Tapi meskipun canggih iPhone atau kalian itu Anda tinggi, tapi Anda ada di hutan, di tengah belantara, Anda menjual iPhone, kira-kira apakah ada yang beli di tengah hutan meskipun Anda memiliki HP yang mahal merek iPhone? Kan nggak ada yang beli. Nggak ada yang mau berkomunikasi ke tengah hutan karena Anda juga tidak berani menjual di kota. Berbeda hal kalau kemampuan atau skill yang Anda miliki itu seperti iPhone, namun Anda menjualnya di kota, tentu banyak yang mencarinya. Artinya apa? Anda berani berkomunikasi dengan pihak luar. Oke, Anda saat ini punya skill tertentu. Saat Anda menambah kemampuan Anda dengan skill komunikasi Anda dengan ilmu hipnotis, dengan ilmu gendam, ya, Anda berhubungan dengan banyak orang, tidak takut, tidak pede, tidak grogi, ya, tidak ragu-ragu, maka Anda akan mudah menaklukkan siapapun, Anda mudah berkomunikasi dengan siapapun, mudah mempengaruhi siapapun. Nah, materi ini saya ajarkan di kelas privat saya tentunya. Buat Anda yang penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut, silakan hubungi saya, nomor WA saya berikan di kolom video seperti biasanya teman-teman. Silakan Anda kontak saya langsung, nanti saya akan memberikan info detailnya. Oke, itulah gambaran tentang hipnotis halus, hipnotis terselubung atau embedded hypnosis, ya, bagaimana Anda bisa menyusupkan sugesti Anda
ke orang lain secara tersembunyi, secara halus tanpa mereka sadari. Ya, terima kasih buat Anda yang menonton. Semoga Anda lebih paham. Sekali lagi, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.